Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini mari kita bersyukur kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumah duka, yaitu rumah almarhumah Raisa dengannya. Semoga rohnya diterima di sisi Allah dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasul teladan bagi kita yang senantiasa wajib hukumnya untuk mengikuti nasihat-nasihat Rasulullah, jejak-jejak Rasulullah, keteladanan Rasulullah. Itu wajib bagi yang merasa beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran atas kesempatan dan undangan yang disampaikan kepada kami. Kalau salah usia yang meninggal ini usia 75. Ya. Almarhumah belum lahir sudah ada nih jadwal kematiannya. Jadi orang beriman itu kalau sudah waktunya tiba, ucapannya hanya satu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah dan semoga juga kembali kepada Allah, raji, modern dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan almarhumah, artinya orang yang dirahmati. Kalau laki-laki almarhum, almarhumah perempuan. Kira-kira begitu gambarannya. Tapi punannya komoter yang sambayang, dia mau kenal almarhum kalau kamu moteran mati kalau kamu mati. Almarhum itu gelar orang yang mati dalam posisi taat. Kita paham aja Pak. Jadi kira orang mati, sampai luar ya. Bala almarhum tuh. Pun tena sambayan na mati apa? Mati. Kamu tadi jangan pun mati. Subhanallah. Jadi harus jelas ini. Pun nabi paral itu bukan sambayangi. Nggak beri persambayan sih, atau tena sambayan. Ya. Sampaikan saja, tidak apa-apa. Sebagai kritik sosial, ya. Jadi tidak usah sholat. Kalau penyebar ini tidak sholat, kira-kira mikir gitu. Sampai ke tentu sampai yang salah. Ada peraturan di kelurahan Baji, boleh ada Pak Lurah, ditambah babi misah. Sampai aing kok.
Jauh bisa di sini nikah, atau nikah akal bayi dah. Tapi mau sampai itu sampai kok. Di kubur aku ya kalau butuh kita uang, teten sampai kok. Ini penting ini. Karena kalau orang yang meninggal tidak sholat, otomatis neraka, disiksa sepanjang masa. Kalau di dunia, ada penderitaan di dunia enggak? Saya mau tanya. Tengah mata satu, baji ki, kurang baji ki, paciroi kan, kurang belanja, apa? Tidak ada penderitaan yang berarti. Paling masalah uang, paling masalah makan, paling masalah tempat tinggal, paling tidak ada yang berarti ya. Tapi dibakar di hari akhirat, remo. Ya, jadi tidak boleh kita main-main ini. Ya, begitulah gaya saya menyampaikan agama. Ya, saya tidak main-main memang. Ada biasanya di TV-nya kalau pagi. Ya, biasa. Ya. Pernah nggak saya ketawa-ketawa? Lucu-lucu. Tidak. Karena ini masalah penting. Kalau masalah penting itu sulit kita ketawa. Beda kalau sudah ceramah boleh kita canda-canda. Masalah penting bahan tertawaan. Saya tidak sampai habis pikir itu. Katanya di akhirat itu ada jembatan dibangun kontrak. Ya aku main-main wilayah itu. Hati-hati. Oke. Dan Nabi itu merah wajahnya ketika dia menyampaikan kebenaran. Itu masalah penting. Jawab sekalian, saya masuk di surah Yasin. Ada suka baca surah Yasin? Suka. Dibaca artinya? Ya, baca artinya katanya kiara, mangkasar arti. Apalagi seperti baca bantuan lah. Tahu nih saya pahala-pahala undang. Dibaca bantuan supaya bisa diamalkan, bisa diyakini. Ya. Ini yang suka barasanji, makanya bagus sebenarnya, tapi harus tahu artinya. Kenapa umat Islam disuruh sejarah tahu artinya Quran? Malas. Itu pengaruh Belanda. Agar jangan kita tahu artinya. Karena prinsip bantuan, nah kita tahu hukum pasti diundangi. Itu Belanda itu. Ya, mau partai. Begitu barangkali Pak ya. Tahu artinya 10 ayat kita tahu artinya lebih baik daripada 2 juz 3 juz tidak tahu artinya, karena sulit ya. Makan tangan kanan tangan kiri, tidak boleh kita bonceng membuka murid di Quran semua, tidak boleh sogok menyogok di Quran, tidak boleh bersin apa di Quran karena tidak ditahu artinya ya. Surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahuya fi suri wa idahum min ajdadi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Jadi ada nanti tiupan sangkakala. Isya karena Rabi kayak apa deh? Mudah-mudahan Rabi kayak boy. Jadul ini susah nih. Kamu nih keadaannya ya Allah ya. Punari holo, nih bale-bale, nih undang, suruh pilih perasaan. Ya, kamu itu jujur kan? Direken jari madu tuh kan? Nah karena toto eriolo dia waktu dipilih bilang tamat timboa kama-kama nih buku yang jujur akan toloran teko jujur dulu tenan laku balu-balu ko sikit dan di punang baluk ko kurang timbangan nakakamu tos saja banyak kamu situasi ya dia saya bilang dia ina untuk magi orang hah betul ero di Pinawangi harang teni pada wangi, teni kapasawan lang, akhirnya bisa setan. Nah, oleh sebab itu, ya, maka dalam keadaan hidup maka keluarlah manusia semua dari kuburnya dalam keadaan hidup. 51 ini. Sekalipun kita sudah menjadi tulang belulang, tanah sudah
badan sudah menjadi tanah, tapi ketika itu 51 menjelaskan, maka keluarlah manusia dalam keadaan hidup, dibungkus tulang, ya, dan kembali sukmah atau nafsu. Nah, sebagian ulama mengatakan beda itu roh, beda nafsu. Mereka begini, itu masih ada jiwa. Kalau berpisah jiwa ya baru orang mati. Kami ini itu mati ya, dan terima kasih ya. Tidak mau ya, sudah hilang pancing. 52. Qalu ya walana man basna min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dan tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Ketika ditulis kakala kaji dulu dosa anak terpakai ngaji nang epoy nalaki sambayang nak. Jadi manusia itu kalau mati almarhum ini itu baru awal kehidupan, baru awal kehidupan. Kita ini di dunia ini sementara mengumpul-ngumpul pahala, solana salang lebih banyak timbangan yang baik. Jadi ini kesempatan nih bapak-bapak ibu masih hidup. Diauditlah semua waktunya almarhumah mulai dari umur 15 balik sampai tahun 75. Berarti almarhumah ini akan diperiksa oleh Allah selama sekitar 65 tahun. Bayangkan itu. 65 ya 60 lah. Karena kalau orang meninggal balik dia jadi diperiksa. Ya, sampai berapa? 50 berapa? Wah, 80. Nenje 10 tahun. Kalau kata Pak siapa nih? Berarti anda sumpahin jo beneku Pak. Oh iya benen tak. Iya. Kalau yang sebelah kiri berapa usia itu Pak? Iya. Wih ya Allah, luar biasa. Kalau Pak bisa masih 51. Ini aja 12 tahun juga bisa. Yang usia 60 tahun Tomami. Ya, rekan-rekan tenda ya, karena kembali tangan. Tapi tidak usah takut. Orang beriman tidak pernah takut mati. Yang dia takuti hanyalah siksaan api neraka. Tidak kemalakkan. Alam pokoknya saat rohani akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian itu yang suka pasang itu spanduk turut berduka cita telah kembali apa? Kembali ke percitaan terakhir apa? Baru pertama. Itu orang Yahudi dan kafir begitu panahnya. Nah kalau nama ada mau masalah, baru itu awal masalah. Ya paling baik pertanyaan nanti Pak Lurah juga ini. Siapa yang pertanyakan? Beliau hadir luar biasa. Sebagai lurah hadir dalam mempelopori. Kayaknya telur terbakar hadir tak siap, belum pandomnya hadir. Terkamai pas pedeso kita yang guna-gunaan. Jadi beliau ini harus kita hargai. Karena kepemimpinan beliau di akhirat bukan di dunia. Tidak ada yang PJ di dunia. Kulegislator di akhirat ketika masyarakatnya sholat 5 waktu luar biasa pahalanya. Ya, tapi kalau saya bodoh ini kita nasat dan salah ya. Jadi mari kita saling bahu membahu. Jadi begitulah di akhirat nanti celakalah saya. Ya, ini ada saudara saya Pak Isyur Anwar, Pak Saleh Sulaiman, ya luar biasa. Pak Nasrul dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi. Ya, Pak Sumayil, Pak Samsudin. Ini beliau ini asli Galeson nih. Pasangan nih. Begitu dengar tadi keluarga sastra Belau ya kita rame-rame ke atas. Nah gitu gambarannya sekalian ya. Jadi kalau macam kami besok-besok meninggal dan saya meninggal dalam posisi sholat, jangan pasang turun berduka cita. Kodina jadi karena turut bersuka cita. Modern yang sama sih kalau dalam posisi sholat, kenapa dia berduka? Di situ dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi
dari Allah kembali ke Allah. Ada kata berduka di situ? Tidak ada. Apa dia berduka? Punanya bala tina sambayanya tenang. Turun berduka cita ngapi? Dia tina sambayang anak itu berrodisir. Dia tenang balanan dia turun berduka cita. Tapi kalau tenang kita karela nasi kalau undang ki. Bangki minut andang nih. Turun berduka cita. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tidak sholat anaknya, mereka memang begitu. Daripada kita dibakar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu anak amanah. Diciptakan itu anak untuk tunduk kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk tunduk kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lillah. Dan kita sudah ada kontrak perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala. Sirene itu pun tidak sampai keluarganya. Ya, tidak apa-apa kita ribut. Jangan ribut masalah kecil, masalah uang, masalah belanja. Tapi ributlah kita masalah agama, dan itu bagian kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tidak emosi. Sampai yang kena. Tidak guna-guna anak Allah sekali nomor. Nak kini remoton pun anu kemasing, tuan sampai. Mana cek dari kana pun sampai lagi. Daripada tinggi gaji, tinggi sekolah itu sampai. Bahaya sekali lah. Begitulah nasihat-nasihat orang beriman. Tapi kalau tidak beriman, terbakar tuh nasihatin sembahyang. Ya nasihatin kalau boleh kedoin, garing-garing tetuan kedong, bantu-bantu saya. Ya. Orang yang banyak penyakitnya itu biasanya banyak dosanya. Bisa dipaham? Ya. Ya. Jadi parese pun aja karinta, komplikasi nih, perkara mula, asma gula, parese bagi-bagi. Dan rupanya juga rata-rata orang yang banyak penyakitnya 90% stres. Stres itu disebabkan karena tidak mengenal Allah. Rata-rata itu. Selanjutnya 53. Ingkarat ila sayhatan wahidatan faidahum jamin ladaina muhtarun. Teriakan itu hanya sekali saja. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Jadi nanti di akhirat nanti itu kita berhadapan dengan Allah. Tidak ada lagi tengok wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abihi. Semua tunduk dengan menerima semua pekerjaannya di dunia dan akan diberikan ganjaran setelah berhadapan. Mana mata tadi pun itu kita nafsi-nafsi. Kalau di dunia ini masih bisa kita bantu. Oh ini sengaja ya yang dari pesantren kan. Boyangi guru. Ya, baik urusan agama kita mesti bantu. Aja kita orang sembahyang, aja kita orang ngaji. Masalah dunia juga, kita rumah sakit. Tapi di akhirat tidak ada lagi saling membantu. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyati yaumul la bai'un fihi wala hullatu wala syafa'ah. Tidak ada lagi gunanya jual beli. Tidak ada lagi gunanya syafaat. Tidak ada gunanya zikir. Tidak bisa pun akhirat. Tidak gunanya. Di dunia ini adalah kesempatan. Qaddamtu li hayati. Ya, orang yang tidak beriman baru menyesal. Potera makrum sinampe dulu berilinoa ke ertot tojek. Tidak ada lagi cara. Saya kenapa membangun pondok ya karena saya tahu mudah-mudahan saya bisa mencetak amal jari bersama Ustaz Ramlan. Ya, di mana-mana kita buka pengajian sama teman-teman. Lillahi ta'ala kita kumpulkan semua kekuatan, titipan Allah tentang ilmu, titipan Allah tentang ekonomi, kita jalan sesuai kemampuan. Ya, punado ini bawa ya pasti ada ya, apalagi Pak Ismail ya. Kita jalan lillahi ta'ala. Nah, tidak perlu dibayar. Kami ada uang, kami ada mobil, dan kami siap jalan. Karena salah satu memang yang merusak kami itu amplop mami otak, sedikit amplop. Ya. Mana pun kasih amplop, tahu susah saja. Ya Allah. Kita jemputan ini aja. Oh, Malai. ya. Dia orang jadi baca dong. Isari. Dari nasum yang puluh nah, si bilang yang puluh kan kurang si bilang kan di kok boyai ko dong. Kok boyai kan
Nak standar nak kilo 50 kan nak SAG. Luar biasa. Baik. 54. Fal yawma la tuslam nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kau kerjakan. Jadi mana memindahkan duri dari jalanan, semua Allah itu berbuat baiklah. Ya, mulai yang kecil-kecil, senyum saja sudah berbuat baik. Tapi saya ke posisi si untuk perantau pertama dia masalah, maka laki. Assalamualaikum. Padahal ada jaya masalah nih, dia pun pasti ngerak. Maka laki. Waalaikumsalam warahmatullah. Kayak tidak ada masalah aja, ya. Karena masalah bagi orang beriman adalah didikan Allah kepada hambanya. Tidak ada. Semua dinikmati itu masalah. Makanya kita dididik oleh Rasul. Kalau sudah salat ucapkan Subhanallah. Begitu ada tajuk, ya Allah Subhanallah, Maha suci Allah. Ya, tengah malam bisa datang kalau mendamaikan orang ada masalah, Subhanallah. Jangan puji, ucapkan dulu Subhanallah baru memuji orangnya. Gitu. Jangan juga kita berlebih-lebihan. Hebat mentung yang bukan Allah memberikan kehebatan kepada hambanya. Kita dulu. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rugi baluk-balukan nah, ini kan balawasena alhamdulillah tena jenenja mantan kedosi karung. Padahal bulan tahun relo 10 karung. Alhamdulillah. Nenja si karung. Mana pustaka alhamdulillah. Saya alhamdulillah. Karena semua itu pasti kebaikan. Jangan-jangan kalau ditambah 20 karung bor sehingga Allah menghilangkan keboronnya di saat setengah karung. Ya katanya lagi karaing atas. Ya. Ya. Semua alhamdulillah. Mau sekolah targetnya berarti sekolah tambah SMA alhamdulillah. Ketemu temannya dokter tidak bisa ya alhamdulillah juga. Ya, sama di SMA dokter profesor sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Rajin sembaya ya mana tamat SD lebih mulia di hadapan Allah daripada profesor dokter tenes sembahyang. Ya enggak? Ya, betul ya? Betul. Yang bilang Al-Hujurat, jangan bukan saya. Ya. Jadi kemuliaan itu telanya dibayar ki. Tapi benar jadi lurah, saya saking itu saya diterima. Nah, tapi kalau mau dekat kepada Allah, tapi lurah yang dekat kepada Allah, angin nama hati ini urangi kebajikan. Bisa sampai dia mati. Oh ya, ya. Dia lebih saya cara tadi jusawalan ya. Awalnya kalau bisa sedikit jusawalannya ya susah dilupakan. Semua bisa. Mari kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Ya, dapat uang lebih alhamdulillah. Bangkrut alhamdulillah, semua alhamdulillah. Garing anak-anak ya alhamdulillah. Tidak aja kedongan, tidak aja parah. Ya, influenza saja. Jangan sedikit kunrarek, ngapa mungkin nih? Tidak kan belanja ya, anak-anak sekolah. Ngapa mungkin? Susah kok. Neraka berbalak. Kenapa kalau tidak ada uang? Kalau tidak ada iman itu bahaya. Tadi sekolah itu masih sekolah katanya ikutan karena alat sekolah anu, dan ikutan sambayanu. Ajar karena masih banyak tempat belajar agama Allah Subhanahu. Hati-hati. Karena kalau kita tidak memahami agama, ya suka dimuliakan orang kaya dengan orang tinggi jabatannya. Padahal yang dimuliakan Allah adalah yang tinggi akhlaknya. Tahun 60 ke bawah Pak, tidak direka itu doang. Tapi akhlak. Makanya kalau orang mau nikah, yang pertama ditanyakan sambayan di atau ngaji, akhlaknya. Mana kalimatnya engkau? Tidak terima. Nanti sambayan, tidak ngaji. Sudah kamar-kamar nanti kamar. Masih berlaku itu. Apa di kota Naro pendalan nyur tasut apa? Panen aja. Jauh-jauhan. Kita aja sudah jauh sekali. Kita termasuk anti komunis. Jangan-jangan kita sudah berpaham komunisme tidak lagi mengutamakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada kemuliaan itu. Orang kenapa berlomba agama? Kenapa ingin mencari keturunannya bibit-bibit agama, cahaya. Oke. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini semua akan diminta pertanggungjawabannya apa yang dikerjakan. Inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Bapak mau masuk surga? Iya. Ibu mau surga? Iya. Masjid dekat sini enggak? Dekat. Dekat. Di mana? Sini, kanan. Kalau saya lihat ini laki-laki ada mungkin 100 orang nih. Ya. Mana Pak Imam? Ada Pak Imam? Berapa orang kalau sholat subuh Pak Imam? Satu baris. Anti kamu lah tahu surga. Ya, usahakan subuh semua, berjanji sholat subuh semua ya. Insya Allah. Amin ya. Ya Allah turun kalau rahmat di kampung ini ya kan. Ya, bisa semua sholat subuh. Bapak-bapak yang rajin sholat 5 waktu, istrinya sholat tepat waktu nggak di rumah? Duhur ditinggalkan mencuci pergi sholat duhur tepat waktu azan, asar ditinggalkan nonton TV langsung pergi wudhu, maghrib lebih-lebih, isya subuh pas jam 4 sudah bangun tahajud, ya belum? Iya. Tinggi desalmanan tamu suruh ganti kamu acara tidak jadi sama subuh 6:30 bah ada ya, cilaka iya ya minta selina cilaka iya baju kangen kok memang gini karena di akhir tidak ada gunanya ceramah di dunia ini, dan saya ini ceramah bukan mengkritik, saling mengingatkan kita. Karena ini firman Allah ya sering baca ibu malam Jumat barangkali. Berarti sebetulnya inna sabra jannah. Ya, itu tadi. Kita masuk lagi ke ayat selanjutnya. Tiba-tiba berubah nih, kepala setan yang ganggu sih. Oke. Apa? Jadi surah Yasin itu surah keberapa Pak? 36 bagus. Hafal. Sebaiknya hafal itu. Ya 36. Baik. Ayat tadi sudah kita masuk ayat 51 sampai 55. Saya bicara ayat supaya bapak-bapak ada kenangan nanti buka di rumah ya. Ya. Saya juga takut berbicara terlalu jauh kalau tanpa kekuatan ilahiyah. Kita masuk kepada 56. Ya. Tadi masalah jannah 56. Hum waswajuhum fi zalaina alal araiki muttaqiun. Itu sudah masuk 56. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Nah, ini di akhirat nanti tenamo bangsa tenamo. Tidak ada lagi, langit terbuka dan ada kendaraan itu dipan. Kayak apa? Kayak permadani, kayak apa? Kayak ambala. Jadi kita bersila bisa kemana? Mau di pintu ke 1, ke 2, bisa tengok kawan. Ketemu dulu Pak Salih Sulaiman deh. Kayaknya jadi surga yang kesekian. Boleh. Assalamualaikum. Apa kabar? Ya. Wajib lo sampai pengajian ini kada tena deh. Antam atau di sebelah kiri. Atau kita kumpul. Ayo kita jalan-jalan dulu ke neraka. Boleh. Boleh nanti. Kalau selamat.
Kita di pinggir kita lihat, ya rawe. Ya ini real pada solaso numbal lo ada ngapo apa. Ada sakit pakat ya, sampai tena mo. Ya, itu baru dia teriak, sakit batang. Ya, kusasana kalian kenapa biboy, materi ke sambayang. Nah kalau sambayang mah itu tena sambayang mah itu kan berapa itu. Jadi iblis nanti di hari kemudian itu dia tena najis kita tampak. Sekarang di dunia dia lihat kita, najis kita. Ya, iblis itu melihat kita ini. Tapi kira-kira kalau ada iblis dekasi ini kemungkinan 10 kilo terbakar kalau dekasi, apalagi ayat musuh. Tapi kira-kira mereka yang ngasih, semua orang diikuti itu iblis. Tapi kalau dia dekat kepada Allah, rosuki iblis kan rosuki. Tapi kalau tidak dekat kepada Allah, dia gemuk, rohaninya yang kering. Bisa dipaham? Jadi pertanyaan sampai sungguh cowok itu iblis deh, cowok mungkin sukses di kanan. Nasi dalam sampai sungguh pemandangan, kira-kira ya. Itu begitu, iblis itu. Nah, dan yang suka raya sholat diganti iblisnya. Oh dengan main di kau tuh, main sampai subuh tahajud boy, ngaji boy, diganti. Kalau bapak mau jelas, silakan kalau ada yang punya uang beli buku Al-Aqaidul Islamiyah. Banyak di Toha karangan Syekh Sabi, buka bab tentang jin. Jadi jin itu rapatnya di tengah laut. Anda biasa pasti salah suami istri, Anda biasa supaya ya kasih ribut antara anak dan orang tua ada di situ. Ini yang sukses kasih bersih orang, ini yang sukses minum bal, ini yang sukses sogok menyogok. Diputar itu, kau tanah kau lagi bisa bayang dengan anu dia, Pak Imam. Diganti jadi makin tinggi itu imannya orang, langkahnya orang makin tinggi juga iblisnya. Tapi tidak bisa apa-apa karena Allah telah mengajar cara melawan iblis dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan banyak bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Belen iblis. Tapi nakana mau tere fokus tas kupan tawai sih. Kira aja. Terlama saya mau kau sampai subuh. Dia tontena ya. Ya, 56. Kita masuk kepada 57. Lahum fiha fahiratun walahum ma yad'un, dan surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Ya. Ibu biasa makan anggur, apel, markisa, pun ada yang doy sabar lagi. Alorin mau kopi. Mana siapa dari country baru berni ada ini. Ya sabar sedikit ya. Ya sabar. Kalau tidak mampu makan enak, sabar ki. Rio lah perniakan baru ada. Dia ada di dunia. Mau makan kontrol banyak waktu kan, dipotong rumput. Salat enak mau. Ya, tidak ada lagi. Salamun qaulun mir rabbir rahim. Maka dikatakan salam sebagai ucapan selamat Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi ucapan nanti di akhirat itu adalah salamun qaul mir rabbir rahim. Selanjut wa amtasul yawma ayyuhal mujrimun. Ya. Dan dikatakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, berpisahlah kamu dari orang-orang yang mukmin pada hari itu, wahai orang yang berdosa. Alam ahadul yawma ya bani adam alla taqulu syaitan innahu lakum adun. Bukan